Puji Tuhan. Shalom. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Wahyu pasalnya yang ke-11 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ayat 4. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ayat 5. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Ayat 6. Kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ayat 8. Mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Tahan di sini. Saudara, firman Tuhan berkata, seperti dia katakan oleh Pak Pendeta Sitorus, pelayan api dan pelayan badai. Musa dan Elia. Dan mari perhatikan, ada hal yang sangat penting dari kedua saksi Allah. Mereka mati di tempat yang sama, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Saudara, ini ayat tidak salah. Alkitab bilang Tuhan disalibkan. Di mana saudara? Sodom dan Mesir. Kapan saudara Tuhan disalibkan? Bukankah Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Kalvari? Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan mereka disalibkan secara rohani disebut di Mesir. Kapan darah itu tercurah di Mesir? Ketika kemarin kita sedang menyembah Tuhan, tiba-tiba firman ini, saudara, Tuhan menyatakan kepada saya dan saudara, nah, memang aku mencurahkan darahku di Mesir. Di dalam Keluaran 12, mari kita lihat. Keluaran 12, firman Allah berkata, ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ayat 4. Tapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. 5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan Alkitab mengatakan, saudara, di dalam ayatnya yang ke-12, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan, akulah Tuhan, akan kujatuhkan hukuman. 13. Dan darah itu akan menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Saudara, kematian
Kristus sudah direncanakan Bapa sejak dari awal. Bahkan saudara, Alkitab mengatakan kedua saksi itu harus mati. Yang dimana di Mesir. Kapan itu di Mesir? Kapan salib itu saudara terpampang di Mesir? Pada saat orang Israel keluar. Karena tanpa darah tidak ada satu manusia boleh keluar dari Mesir. Firaun terlalu kuat. 430 tahun dia membelenggu orang-orang dan tidak ada satu orang pun bisa lolos. Hari ini saya berdoa, Tuhan ingatkan saya dan saudara, kalau bukan Tuhan yang mencurahkan darah dan ditaruh di rumah-rumah, setiap rumah tangga tidak bisa bebas. Hari ini dengan baik, saudara dan saya yang telah keluar dari Mesir, jangan pernah kembali ke dunia ini. Karena harga saya dan saudara untuk keluar dari Mesir bukan barang fana, bukan emas atau perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah yang tidak bercacat celah. Bapa di surga harus menyembelih, memotong anaknya untuk saya dan saudara keluar dari dunia ini. Jangan main-main. Sekali saya dan saudara keluar dari Mesir, keluarlah. Jangan balik ke kehidupan lama. Karena berarti saudara saya dan saudara sedang menghina kasih karunia Allah. Hari ini saya berdoa, saudara, firman ini Tuhan sampaikan kepada saya dan saudara, mengingatkan kita untuk engkau dan aku keluar dari Mesir. Mesir artinya kekerasan hati. Mesir artinya kesombongan daripada seorang Firaun yang tidak mau bertobat. Ketika diperingatkan, dia tidak mau bertobat. Dan hari itu, kalau saya dan saudara bisa dijamah hati kita, disentuh hati kita, sehingga kita yang berdosa ini bertobat, itu kasih karunia Allah. Hari ini ada darah. Saudara, Alkitab mengatakan wabah tulah. Bayangkan, satu negara kena wabah, satu negara kena bencana. Firaun tidak mau kasih lepas orang Israel. Bayangkan, saudara, satu negara, saudara kena malapetaka. Saudara, ini terang-terangan. Saudara, Firaun tidak mau lepas. Sampai Tuhan menyuruh menyembelih anaknya. Iblis tidak mau melepaskan saya dan saudara. Apapun itu, dia akan pegang saya dan saudara dengan kuat. Tapi kalau saya dan saudara bisa lepas dari duniawi ini, itu anugerah. Itu karena darah. Itu karena darah Yesus. Bersyukurlah untuk kematiannya di atas kayu salib. Amin. Karena tidak ada satu manusia pun yang dapat memberikan kepada Allah ganti nyawanya. Karena harga nyawa manusia adalah darah. Hari-hari ini saya dan saudara harus benar-benar menyadari buat apa hidup bagi Mesir. Makanya hati Tuhan pilu ketika ada orang-orang yang berkata, kami akan angkat pemimpin dan kami akan pulang ke Mesir. Kami akan balik kepada kehidupan kami yang lama. Saudara, hati Tuhan sakit karena dia berkata, Musa, mereka tidak pernah tahu apa yang harus aku korbankan. Allah cuma punya satu anak, anaknya yang tunggal. Mereka tidak pernah tahu bahwa aku harus memotong anakku satu-satunya untuk mereka keluar. Dan hari ini mereka merengek untuk kembali ke Mesir. Berpikirlah kembali. Ketika kita akan kembali kepada pesta pora, kepada mabuk-mabukan, kepada cara hidup yang duniawi, berpikirlah sekali lagi. Karena harganya darah. Bahkan sampai di kitab Wahyu, Tuhan menulis, ingatkan kepada umatku, aku mati di Mesir. Saudara, ingatkan diri saya dan saudara. Saya ingat, kenapa saya menangis dari tadi. Saya ingat tak ada satupun yang luput. Saya dulu tinggal di Mesir. Saya berkemah di Mesir. Saya terpukau dengan Mesir. 27 tahun yang lalu. Tapi hari itu, ada darah yang melepaskan saya keluar dari sana. Kalau mau ikut keurangan manusia, Tuhan merekayasa, Tuhan mengintervensi sehingga saya bisa meninggalkan Mesir. Itu bukan karena kuat dan gagah. Bagaimana dengan saudara? Rewind hidupmu. Dulu kita ada di mana? Di tempat yang Alkitab katakan jamban. Kloset dosa ada di sana. Semua dosa dilakukan di Mesir.
kesombongan, persinahan, percabulan. Semua dewa ada di Mesir. Bukankah itu jamban Yesus Kristus disalibkan di jamban dosa manusia? Di mana semua kotoran ada di sana. Tapi dia rela. Alkitab berkata, ia menyerahkan nyawanya. Tidak ada satu yang bisa ambil kalau Tuhan tidak serahkan. Itu namanya kerelaan. Tidak ada yang paksa Bapa turun dari sorga, anaknya turun untuk menjangkau. Enggak ada satu orang yang memaksa. Makanya Alkitab berkata, the greatest. Betapa besar dan mulianya kasih Allah kepada manusia. Sehingga Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan balik ke Mesir hanya karena engkau dikecewakan orang. Jangan balik ke Mesir hanya karena manusia. Sesuatu keadaan membuat engkau hari-hari ini merasa lemah. Bangunlah. Tuhan memberikan saya dan saudara kekuatan. Saya berdoa saudara. Biarlah saudara saya dan saudara memasuki masa persiapan Paskah ini. Kita benar-benar memberikan hidup kita dan menyadari apa yang Tuhan korbankan untuk saya dan saudara bisa lepas. Hari ini firman Allah mengatakan, di dalam firman Tuhan, mari kita lihat ayatnya yang ke 29. Keluaran 12 ayat 9. Dari 27. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah itu. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Kemudian ayat 29, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir dan anak sulung Firaun yang duduk di tahta sampai ke anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan bersama segala anak sulung hewan. Kemudian Alkitab mengatakan ayat 31. Lalu ayat 31. Dipanggilnya Musa dan Harun, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku. Ini Firaun bilang, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Ayat 32. Bawalah juga kambing domba lembu sapimu seperti katamu, tapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. 33. Orang Mesir juga mendesak dengan keras, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Cepat-cepat keluar jongoni, keluar jongoni. Sekarang dorong yang suruh keluar. Iblis tidak bisa menggenggam lagi. Tapi saudara, ada yang ajaib. Tiba-tiba ayat ini begitu kuat. Saudara, dikatakan firman Tuhan ayat 36. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Terus 37-38. Tidak termasuk mama-mama, anak-anak. 38. Yuk kita lihat. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu. Saudara tahu bukan cuma orang Israel yang bebas. Alkitab bilang. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa. Hari itu di Mesir ada bangsa lain. Ada bangsa Mesir, ada bangsa Israel, ada banyak bangsa. Semua bangsa itu menyembah berhala. Tapi ketika mereka melihat kuasa Tuhan dan mereka melihat darah, tiba-tiba bangsa-bangsa ingin menyembah Tuhan. Tiba-tiba bangsa lain pun berkata, aku mau ikut dengan Tuhanmu. Tiba-tiba ada Rut yang berkata kepada Naomi, bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Aku tidak akan pernah meninggalkan kecuali maut. Dia berkata, hari itu ada Rahab yang berkata seperti apa? Aku percaya akan Tuhanmu. Tuhanmu hebat. Tolong bawa aku supaya aku juga sama dengan engkau. Saudara, kematian Kristus di atas kayu salib membawa bukan hanya bangsa Israel, tapi berbagai-bagai bangsa
termasuk bangsa Indonesia. Amin. Termasuk negeri kita. Hari ini aku mendeklarasikan, dengan firman ini dirilis, aku mempercayai bahwa Indonesia akan masuk dalam keselamatan besar. Sesuai dengan firman ini, bahwa ada berbagai-bagai bangsa akan menyembah Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Aku menyatakan sebagaimana firman Tuhan, api Injil akan bergerak ke 4 penjuru mata angin di atas bangsa-bangsa, di mana kutub utara, kutub selatan, barat, timur akan datang dan percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan tiba-tiba Tuhan menunjukkan, nak, kamu tahu, bahkan mungkin kamu akan terkejut. 1 Tawarik 4 ayat 17. Mari kita baca. Anak-anak Esra ialah Yeter, Meret, Efer, Yalon. Itulah anak-anak Bika, putri Firaun yang telah dikawini Meret. Firaun pe anak ada Iko. Haleluya. Haleluya. Saudara, ini masuk kawin dengan siapa? Kaleb punya keturunan. Hari itu ketika dia lihat mujizat dinyatakan, DP kakak yang sulung mati. Di situ dia tahu, oh, ada Tuhan Israel namanya Bika, putri Firaun. Firaun yang tadi, kenapa dia mau dusu? Salah satunya karena DP anak sobaku Iko. DP anak so meninggalkan istana, cari-cari keluarga, hilang 2, 1 mati 1 mana? 1 sopiba Iko kata so percaya Tuhan Allah Israel. Kacau ini, ambil kereta kuda, kenapa? Tapi anak mau disobawa. Bilang kiri kanan, dahsyat Tuhan, dahsyat Raja kita. Tadi malam Tuhan memberikan firman ini, perhatikan. Aku tidak mencatat nama-nama secara sembarangan. Aku mencatat anak putri Firaun di tempat yang terhormat. Kalau saudara baca atasnya, inilah suku Yehuda. Oh, Lion from Yehuda. Orang-orang yang berani meninggalkan segalanya dan ikut dengan Tuhan. Oh, tidak ada satupun. Makanya saya menangis ketika pujian itu bilang, tiada satupun yang luput dari karya kekuasaan-Mu ya Tuhan. Amin. Kasih-Mu ya Tuhan. Termasuk anak putri Firaun. Firaun ada berkeras hati. Napa DP anak dijamah Tuhan. Saya berdoa dan saya percaya seberapa kerasnya hati seseorang di Paskah ini, Tuhan akan menjamah dia. Entahkah itu keluargamu, entahkah itu suamimu, orang tuamu, anak-anakmu, percayalah ayat firman Tuhan ini tergenapi. Terjadilah. Tuhan dahsyat. Oh saudara, ini anak orang yang paling menahan. Tapi dia justru yang sangat bertobat. Bahkan tercatat di tempat yang mulia. Biarkan hidup kita, jangan kalah dengan Bika. Bilang kiri kanan, nggak mau kalah dengan Bika. Tuhan telah memilih kita sejak dari kandungan. Saya dan saudara Kristen, kok mau jual Tuhan? Ya Bika langgar. Bika bilang lebih baik kita nyata masuk. Ya kenapa? Karena penyelenggaraan keselamatan tidak didasarkan dari silsilah, tapi dari iman dan pertobatan. Dia bukan darah daging secara Israel, tapi bisa masuk. Jangan bilang kita Kristen dari lama. Jangan bilang tongso Kristen, semua firman tongso tahu, jangan bilang. Karena tidak didasarkan dengan demikian. Walau tahu banyak firman, tapi karena saat ini mau bertobat, ini mau punya imannya, tidak bisa masuk. Karena apa? Penyelenggaraan keselamatan bukan berdasarkan kekuatan manusia, tetapi pertobatan dan iman orang-orang yang mau kejar Tuhan. Seberapa
dosa manusia. Tapi kalau dia datang pada Allah sama dembika, dia pasti diselamatkan. Inilah waktunya. Saudara, seperti saudara ingat orang-orang yang bersentuhan dengan salib. Namanya Markus 15 ayat 21. Kita lihat orang ini. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Saudara sudah tahu cerita ini. Ada banyak orang dekat dengan salib, bersentuhan dengan salib, tapi jauh dari kuasa darah. Dekat dengan salib, tapi jauh dari darah Yesus. Contoh siapa yang dekat dengan salib? Para pemimpin. Hari itu para pemimpin Yahudi ada di situ. Mereka dekat dengan salib itu, tapi belum tentu bisa mengakses kuasa salib. Kenapa? Karena yang ada dalam mulut mereka ejekan. Mereka mengejek Yesus. Mereka mengolok Yesus. Mereka bersentuhan bahkan dengan Yesus, tapi mereka tidak mendapat apa-apa. Orang-orang yang dekat dengan salib siapa? Para prajurit. Mereka bagi itu apa ini? Baju, jubah. Saudara, saya rasa aneh. Karena ketika ada wanita pendarahan menyentuh ujung jubah Yesus, orang itu sembuh. Harusnya mereka itu sembuh. Tapi kenapa? Mereka pegang jubah Yesus, mereka bagi pakaian Yesus, tapi mereka tidak dapat apa-apa. Kenapa? Mereka dekat dengan apa yang namanya salib. Mereka dekat dengan apa yang namanya lawatan. Mereka dekat dengan apa yang namanya jamahan. Tapi mereka sendiri dilewat oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka pandang enteng. Mereka acuh tak acuh dengan salib itu. Mereka seakan-akan tidak mengerti. Terakhir kali orang-orang di pasar, di kota, di desa, di market, semuanya menjamah ujung jubah Yesus dan semuanya sembuh. Harusnya mereka merasakannya. Tapi orang yang ketiga yang bersentuhan dengan salib secara langsung adalah Simon dari Kirene. Orang Yahudi akan datang ke Yerusalem karena pesta besar yang namanya Paskah. Mereka akan, saudara, bertahan sampai 50 hari ke depan karena jarak itu sudah dekat. Ini dibuktikan dengan firman Tuhan dalam Kisah 2. Di sana dikatakan, mari kita lihat. Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Dikatakan firman Tuhan. Ayatnya yang ke 9, 10. 10 saja. Ketika Petrus dan 120 orang murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Di sana ada orang-orang ini. Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang dari Roma. Ingat saudara Simon dari Kirene? Dia ada sampai 50 hari ke depan. Dia ada dalam perayaan. Makanya saya katakan saudara, Paskah tidak boleh dimasuki dengan cara biasa. Kemarin pendeta James menyampaikan firman. Di situ ketika firman disampaikan tiba-tiba ada sesuatu yang keluar. Saudara, Tuhan ingatkan 6 hari sebelum Paskah Yesus bertamu di Betania. Yohanes 12 ayatnya yang pertama. Kita tinggalkan Simon sebentar. Tempat tinggal Lazarus. Kenapa Tuhan datang ke Betania? Kenapa? Saudara, ayat 2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, 6 hari sebelum Paskah. Dari hari kemarin, Jumat. Ya, saudara, kita mulai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tepat 6 hari. Tuhan sedang melepaskan jam profetis bagi saya dan saudara. Untuk kita seperti saudara Maria, Marta, dan Lazarus. Kenapa Yesus 6 hari sebelum Paskah dia bertamu Pak orang? Karena ada
sebuah magnet. Dia tahu 6 hari sebelum Paskah ada seseorang yang sudah bersiap. Kenapa Yesus pergi 6 hari sebelum Paskah? Alkitab menjelaskan dengan detail. 6 hari sebelum Paskah Yesus bertamu ke Betania. Kenapa? Karena itu dimulai sebagai hari raya roti tidak beragi. Saudara ya, setelah itu, maksud saya, setelah itu akan dimulai hari raya roti tak beragi. Kenapa 6 hari sebelum Paskah adalah sebuah persiapan? Saya sampaikan kemarin di deklarasi. Tuhan bilang apa? Suruh 2 murid, cari ruangan, persiapkan Paskah. Persiapkan Paskah. Ruangan itu harus besar, lengkap, tersedia. Markus 14, tolong lihat sejenak. Supaya kita sama-sama, yang lain sudah tahu. Markus 14 ayat 15. Ayat cantik, 14, 15, 16. Markus 14 ayat 15. Boleh dengan cepat, Markus 14 ayat 15. Firman Tuhan. Lalu orang itu, ayat 14 dulu. Dan katakanlah kepada, Markus 14 ayat 14. Kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu menunjukkan kepadanya sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap, yang tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. 16. Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setiba dia di sana, mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Mundur ayat 15. Kamu harus, ada kata harus, mempersiapkan perjamuan Paskah. Ruangannya besar, lengkap, tersedia. Ada minyak narwastu yang dipecahkan, buli-buli pualam, saudara, mahal. Saudara, ada harga tinggi yang Maria letakkan di kaki Yesus. Yang satu tidak peduli harga, yang satu kurang udah pikir-pikir harga. Yudas bilang mahal itu. Yang satunya pusing deng doi, yang satu pemata ada di doi. Di Paskah ini, marilah mata kita jangan ada di doi. Amin. Mata kita ya, yang satu ada pikir-pikir bagaimana mau kasih itu mahal, yang satu ada pikir-pikir kiapa terlalu mahal. Yang satu enggak pikir DP untung rugi, yang satu pikir perugi sekali Apa sudah DP untung taruh di situ? Ini masalahnya, penghormatan dan penghargaan dari semua orang. Wis, hebat Maria. Yang hari itu ada di Yerusalem. Di hari itu didapati ada seseorang yang mempersiapkan Paskah dengan baik. Saya tidak bilang kita bawa harga. Tapi saudara tahu, mari kita persiapkan yang besar. Mari kita ini sediakan yang Tuhan mau. Ruangan hatinya harus besar, lengkap, tersedia. Di hati kita, kita menyediakan apa? Penyembahan pada Sang Raja. Pujian pada Sang Raja. Saya katakan di Jumat kemarin, ketika Tuhan datang di Kingdom Vision, Tuhan dapati ada banyak hati. Tuhan mau cari apa? Hati penuh sorak-sorai ada. Hati penuh iman ada. Hati menyembah Allah ada. Hati memuji Tuhan ada. Yang menghormati ada. Yang mengagumi ada. Ketika Tuhan datang di sini, semuanya lengkap. Ada penyembahan, ada penghormatan, ada keagungan, ada ucapan syukur, ada sorak-sorai. Kita siapkan untuk raja di atas segala raja. Bahkan Maria punya narwastu. Apa narwastumu? Apa narwastuku? Kemarin ada yang sudah bilang, Bu, memasuki Paskah ini tamu puasa sampai Kamis. Oke, itu narwastumu. Memasuki Paskah ini, apa narwastu kita? Apa yang terbaik? Apa yang paling mahal? Yang kita bisa beri untuk Tuhan, berilah. Kenapa Yesus ke sana? Karena Yesus tahu di sana ada seorang yang bersiap. Mari kita bangun rumah keintiman.
Ini aku, rumah kediaman-Mu Tuhan. Ini aku, Tuhan bilang begini. Aku masih ingat dengan seseorang yang bangun rumah untukku. Dan aku rindu membangun kembali pondok Daud itu yang telah roboh. Aku akan membangunnya kembali. Kata firman Tuhan dalam Kisah 15 ayat 16-17 di sana. Tuhan rindu rumah kediaman. Saudara ya, Kisah 15 ayat 16-17. Kalau tidak salah, coba kita lihat. Nah, benar tak? Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan aku teguhkan. 17. Supaya 17. Maju. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan. Kita ingin orang lain cari Tuhan. Kita ingin banyak bangsa. Tuhan bilang apa? Bangun tempat kediaman yang aku sukai. Saya rasa rumah-rumah yang cocok untuk Tuhan, saudara ingat? Salah satu rumah itu adalah yang dibongkar atap. Itu rumah kediaman menurut saya. Karena pemiliknya ada orang-orang tertentu yang berani bayar harga lebih ketika Tuhan ada di rumahnya. Ketika Tuhan ada di Kingdom Revival Center, beranikah kita bayar harga tinggi? Beranikah kita bayar harga pemborosan menurut orang lain, ekstravagan? Kita berikan untuk Tuhan. Waktu yang boros, tenaga yang boros, semua yang kita punya, yang kita rasa terbaik. Di pondok Daud ini, Alkitab bilang apa? Tuhan rindu sekali. Kenapa? Karena di tempat situ ada pujian dan penyembahan. 24 jam. Ya, 31 hari. 33 tahun. Non-stop. Ada pujian, penyembahan, pengagungan. Dan Tuhan rindu aku bangun kembali rumah keintiman. Bagaimana dengan hidup kita? Ruangan bukan hanya bicara, bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Mari di bait Allah ini, memasuki Paskah ini siapkan diri kita. Tuhan ingin, saudara tahu, untuk bawa tabut perjanjian ke pondok Daud. Daud harus rela dianggap hina. Karena ketika, saudara, dia bilang apa? Seluruh pasukan, satu Israel mesti antar nih tabut, jemput kong antar. Bersiaplah. Ketika para panglima, saudara mau apa saudara? Berbaris. Mana Raja Daud? Daud tidak berbaris bersama-sama panglima. Oh, para imam. Tuh. Daud tidak ada di para imam. Oh, Daud ada di mana dong? Daud ada di belakang bersama para budak. Makanya Mikal bilang begini, Petua, ngana manari? Manari kek bersama dengan panglima? Kenapa ngana manari bersama dengan para budak-budak? Engkau menelanjangi dirimu seperti deretan para budak. Karena Daud tahu, dia sesungguhnya bukan orang yang layak berada di barisan panglima. Dia jadi panglima toh karena Tuhan. Bersama dengan para imam, dia jadi imam toh karena Tuhan. Dia tahu dia cuma seorang budak yang setiap hari duduk di padang mengembalakan 2 ekor domba. Dan hari ini orang bilang mimpi kali ya jadi raja. Daud tahu diri dan sadar diri. Kalau hari itu dia berada di posisi tertinggi. Cuma karena satu, Tuhan. Siapa diri kita? Setiap 6 langkah. Mungkin orang lain protes. Doh, terlalu lama kalau begini. Tempo apa mau sampai? Bayangkan 6 langkah potong 2 korban. 6 langkah berhenti potong ulang. 6 langkah dengan ini bukan potong ayam. Potong lembu sapi. Kenapa? Semua orang ingin instan kok. Semua orang ingin cepat. Saya bilang kemarin di ulang tahun Ibu Sek. Mau cari cepat? Pakai martelu Jo atau pakai meriam. Kalau boleh dapat tembus itu tembok Yeriko. Baru lebar, baru tabal 12 meter. 20 tahun motok itu temboknya akan bisa rubuh. Justru cara Tuhan yang orang anggap lama justru itu paling cepat. Tuhan kan suruh berjalan kaki ron-ron, pelama sekali justru itu paling cepat. Cuma 13 hari tembok Yeriko bisa diruntuhkan dengan cara Tuhan. Amin. Kenapa saudara? Kenapa? Banyak orang ingin instan. Makanya Daud pertama pakai cara itu. Dia ambil itu
apa ini? Kereta. Kon dia pikir daripada mau lama lebih baik tong capa, tong ikut tong pecara, efektif, efisien, nyak bikin lala umat. Tapi Tuhan tidak mau cara itu. Tuhan mau kehambaan. Tuhan mau ikuti caranya. Tuhan mau voice note. Not orang ikut jo. Tuhan mau memperkatakan. Seseorang bilang pada saya, Bu, kita nggak biasa. Elfrina bilang, baca bicara-bicara. Jangankan ngana, kita lihat biasa. Orang itu di training di kuliah, baca cepat. Baca dalam hati, dari muka belakang buku, kalau nyana tempo apa mau kelar. Masalahnya kita bilang orangnya biasa. Mar Tuhan suruh lepaskan tuh ndak biasa itu. Itu persoalannya. Daud lain ndak biasa. 6 langkah berhenti. Potong memanari. 6 langkah berhenti. Potong memanari. Panglima. Lagi biasa bergerak cepat. Tapi kan Tuhan suruh begitu no. Voice note, deklarasi. Iya kan? Ada gembala komsel bilang, anggota komsel. Saya bilang boleh juga dia. Cepat, kita lagi didesak. Karena kita mau telepon. Sudah, kirim tuh deklarasi. Orang didesak dari atas. Kita bilang bukan cuma anak didesak dari atas. Kita lagi didesak dari atas. Sama-sama. Tuhan suruh. Bangunkan fajar. Bukan cuma pada Daud Tuhan suruh. Bilang kiri kanan, padamu le Tuhan suruh. Haleluya. Mau cari cepat, baca dalam hati. Nah, dari Kejadian kakek sudah ditawarik. Ya tak, dari Matius kakek sudah wayu. Karena serta tanya apa? Nen tahu. Saudara tahu, baca kitab Matius. Saudara, masuk Matius saudara. 50% bicara tentang kalau sudah mau masuk di contoh Yohanes 12 sampai terakhir so bicara tentang kematian, kebangkitan Kristus. Masuk di Markus, masuk di Matius 21 ke sana, so tentang paling besar di Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah tentang kematian, kebangkitan Kristus. Itu diulas dengan begitu detail, bahkan memakan hampir 50% dari kitab itu. Ayo perkatakan. Ayo suarakan. Apa yang Tuhan suruh kerjakan saja. Masuk akal tidak masuk akal. Memang Tuhan di atas akal. Tuhan supranatural. Bagi kita tidak cocok. Ya bukan Tuhan mau cocokkan pada orang. Orang yang harus mencocokkan dengan Tuhan. Saya dan saudara harus mencocokkan dengan firman. Bukan firman mau kasih cocok dengan orang. Duh kita kok tidak cocok dengan firman. Memang. Karena orang yang akan mencocokkan diri dengan firman Allah. So ganti dan Tuhan mau kasih cocok dengan Anda. Tuhan mau ikut supaya cocok pangan hati. Itu orang yang harus mencocokkan diri. Haleluya. Amin. Iya kan zaman Musa tidak ada perintah begitu. Walaupun Tuhan sudah deklarasikan. Tapi zaman Yosua Tuhan bilang apa? Yosua, ngana laeng. Ngana pasukan. Perkatakanlah kitab Taurat ini siang dan malam. Yosua bilang baru dan Tuhan baru. Iko pak kita. Apa yang kita suruh? Karena ini pasukan. Haleluya. Makanya saudara, hari-hari ini adalah di masa persiapan ini. Kenapa? Karena di masa persiapan ada hal mengejutkan yang Tuhan kerjakan. Kisah 12. Firman Allah bilang begini. Ayat 1 dan 2. Kira-kira pada waktu itu Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ayat 2. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ayat 3. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Ayat 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Saudara, ini Paskah
Besoknya sudah dimulai hari raya roti tidak beragi atau makan roti yang tidak beragi yang sering kita pakai untuk perjamuan. Saudara, dan Herodes salah hari kuat. Dia tangkap Pak Petrus di hari pembebasan. Dia tangkap Pak Petrus di hari raya roti tidak beragi, di mana hari itu adalah Tuhan membebaskan orang Israel dari Mesir. Hari itu Petrus ada di dalam penjara. Di hari Paskah. Ya saudara, Petrus ada di sana hari raya roti tidak beragi. Petrus ada di sana ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara. Tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ada baiknya. Kenapa? Jemaat mempersiapkan Paskah dengan banyak berdoa. Tekun mendoakannya kepada Allah. Adakah di Paskah ini engkau lagi dalam masalah? Sama dengan Petrus? Mari tekun berdoa. Mari tekun berdoa. Alkitab bilang ayat 6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan pada orang banyak. Jadi apa ini? Satu malam berikut Petrus tidur di antara dua prajurit. Terbelenggu dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ayat 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ayat 8. Lalu kata malaikat, ikat pinggangmu, kenakan sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu, ikutlah aku. Ayat 9. 9 maju. Ia mengikuti keluar. Ayat 10, kita loncat dulu. Ia melewati kawal pertama, kawal kedua, sampai ke pintu gerbang besi. Ini apa ini? Petrus dirantai dengan dua orang. Supaya kalau Petrus bergerak sedikit, dua orang terbangun. Di muka pintu ada kawal satu, di berikutnya ada kawal dua. Ini ada tahang apa kok ini? Memangnya Petrus jago basilat? Satu-satunya kebersihan Petrus adalah potong telinga orang. Malkus dah. Petrus bukan penjahat yang biasa saudara basilat. Ini kenapa dibuat seperti saudara penjahat besar? Karena menurut iblis, menurut Herodes, Petrus berbahaya bagi kerajaan Allah. Alasan saudara, ya dia dibelenggu karena dia dianggap berbahaya bagi kerajaan neraka. Apa yang membuat iblis ingin saya dan saudara dibelenggu? Bilang kiri kanan, karena saudara berbahaya bagi dia. Ini bahaya kalau orang ini bebas, bahaya kita. Makanya dipakai kaki tangan untuk apa? Iblis pakai DP kaki tangan DP nama Herodes. Dia bunuh hamba-hamba Tuhan. Mau habis Yakobus, dia membunuh Pak Petrus. Ini roh menganiaya hamba-hambanya ini. Saudara, iya Alkitab berkata, ya Yakobus, Tuhan, kenapa Tuhan biarkan Yakobus mati? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dengan Yakobus mati, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dengan Petrus bebas, kemuliaan Tuhan juga dinyatakan. Jadi masing-masing Tuhan punya cara. Saudara, hari itu Yakobus, kan kasih yang biasa baku bawa nih 3 orang. Petrus, Yohanes, Yakobus. Yakobus Herodes sepotong di leher, mati. Tapi Petrus, Tuhan tidak izinkan karena pekerjaan Petrus belum selesai. Alkitab mengatakan, jadi Tuhan tidak akan izinkan seseorang mati kalau pekerjaannya belum selesai. Bilang kiri kanan, termasuk angko. Jadinya nak mau mati. Asalkan apa? Kerja buat Tuhan. Ya, pekerjaan belum selesai. Jadi jangan dulu minta pulang. Karena pekerjaan belum selesai. Kalau ada di antara kita yang sudah pulang ya karena sudah selesai. Tapi kalau belum selesai, napa Petrus? Ditahan kiri kanan, kawal pertama, kawal kedua, pintu gerbang besi. Tiba-tiba di saat Paskah turun malaikat, basar dia. Ya saudara, surga terbuka, langit terbuka. Kenapa? Paskah. Saya percaya di Paskah ini, setiap pintu-pintu yang tertutup Tuhan buka. Ya, pintu pertama, pintu kedua, pintu bahkan pintu besi di Yerusalem tiba-tiba berbunyi. Keretak, 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 keretak.
dari sorga yang akan Tuhan utus. Setiap pintu yang tertutup terbuka. Bukan cuma satu pintu, 2 pintu, 3 pintu. Tuhan akan bawa kita sampai kita mengalami pembebasan. Itu berlaku bagi keluargamu, bisnismu, pekerjaanmu. Percaya saja, tekun berdoa, karena ini hari pembebasan. Wush. Saya bersyukur, saya menangis di hadapan Tuhan. Yes. Makanya Tuhan bilang, ini akan menjadi awal dari semua bulan. 1 April bukan April Mop. Kalau kemarin toh, dia bilang April Mop, April nggak Mop. April ini April pembebasan. Ini akan menjadi awal yang baru. Petrus, tasono pirua. Solala Petrus, apakah engkau letih? Doa ibu letih berdoa. Apa itu? Ada bilang dari gereja sama taso iko. Mau 50 jam, mau 7 jam, mau berjam-jam taso iko ibu. Marne, belum lapas-lapas, tenang saja, sadikile. Sekarang dia. Amin. Amin. Nah ini jemaat. Saudara Alkitab bilang. Ayat 12-13. Termasuk dengan perhutangan. Saya berdoa ada pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga. Sampai lepas. Amin. Yang paling bersuara amin tentu yang banyak utang. Iya kan? Mau bagaimana caranya? Nah, siapa mau utus orang mau kasih bebas? Herodes ini. Belum kenal Pak Herodes? Ya ada jalan keluar. Tuhan bilang tenang nak. Kiri kanan yang ada, atas ada. Amin. Jadinya ya usah lihat kiri kanan. Aduh, siapa manusia mau tolong Pak kita? Lihat di atas. Ada malaikat turun dari sorga. Khusus. Amin. Untuk apa? Nah ini. Setelah berpikir sebentar, Petrus bingung-bingung. Begini kalau orang kadang-kala ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. So terjawab dengan ini. So terjawab dengan ini. Dia pergi kemana? Ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut Markus. Dia pergi di tanpa doa. Baik-baik nih. Kalau Tuhan so jawab, awas salah tujuan. Pergi di tanpa orang banyak berkumpul dan berdoa. Karena ada yang Tuhan jawab salah arah lagi. Soalnya kembali berdoa. Ingat ini ayat 1212. Jadi kalau ada orang yang Tuhan so jawab, kong dia salah arah, telepon Pak dia 1212. Iya tahu dia, setelah bahasa dengan kita, dia pikir penglihatan. Karena ini nama so akal. Ini namanya surga memeluk bumi. Amin. Tuhan kirim saat apa? Pas kaki ini. Amin. Pada hari raya roti tidak beragi. Tiba-tiba Tuhan buat sesuatu yang ajaib. Tidak masuk akal, tidak masuk pemikiran. Petrus sendiri tidak pernah menghayal. Petrus tidak pernah pikir setelah begini, Ika begini mau bagaimana. Belum mau buka tuh besi, bak bunyi. Tidak masuk akal. Tapi itu yang Tuhan kerjakan, sesuatu yang supranatural. Di sana mereka berkumpul berdoa. Ada saingan Kingdom Vision. Sampai ini Petrus lepas dong masih berdoa. Berdoa. Dari kemana? Dari hari Kalamaring. Kira cuma orang 50 jam. Dua orang, rabasek karalabasek. Rabasek kararahaba rabasek. Tiba-tiba ayat 13. Ia mengetuk pintu gerbang. Datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk. 14. Ia terus mengenal suara Petrus. Tapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. 15. Kata mereka kepada perempuan, engkau menggigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Dia pikir so mati ke siang. Iya toh? Itu kan ada Shalom. Ya kan? Rode pikir, Petrus, ini jawaban Tuhan. Dia lupa buka. Dia bilang, kenapa stop dulu berdoa. Jawaban so di muka
yang berdoa bahkan nggak sangka kalau ada jawaban Tuhan. Dia bilang bukan, menggigau. Makanya berdoa sambil berharap. Amin. Amin. Ini jawaban dia bilang, oh itu malaikat. Lu kesiang. Rabasek somati rekeng. Rabasek rebe. Nen tahu tuh jawaban so di muka. Akhirnya buka pintu ayat 16. Tapi Petrus terus menerus mengetuk. Woi, shalom, shalom, shalom. Dan ketika mereka buka pintu, mereka melihat dia. Mereka tercengang-cengang. Oh, jawaban doa akan membuat saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, saudara akan tercengang-cengang. Betapa heran, betapa ajaib, betapa dahsyat, dahsyat, dahsyat Tuhan kita, dahsyat. Amin. Luar biasa. Hari Minggu depan naikkan pujian ini. Iya kan? Ini saudara lihat. 17. Kita lihat. Petrus memberi isyarat dengan tangannya, diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya. Saudara lihat. Saudara lihat. Dorang bilang bagaimana dia bicara. Torang tidak perlu tahu cara Tuhan. Yang torang tahu, torang berdoa. Yang torang tahu nanti sebentar kalau Tuhan so jawab baru. Oh begitu dan cara Tuhan. Bahkan kita tidak bisa berpikir. Kapan air berubah menjadi anggur. Bagaimana caranya, itu cara Tuhan. Yang perlu kita lakukan. Makanya hari ini engkau yang ada masalah. Jangan biarkan iblis kurang kasih lihat yang ngana dibelenggu. Sudah Jo mau pi gereja apalagi mau pi pasca. Sudah Jo. Pikir itu. Akhirnya saudara memakan 80% pikiranmu. Tak tinggal 20% kelelahan. Karena berpikir, semakin dipikir, semakin kikir. Semakin dipikir, semakin pusing. Semakin dipikir, karena apa kita berpikir, bagaimana dibicara. Coba ini, waktu berpikir, orang jadikan waktu berdoa. Daripada 1 jam berpikir, lebih baik 1 jam berdoa. Iya kan? Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara engkau. Daripada lalal berpikir, lebih baik Petrus tidur. Petrus lelah. Saudara ya, Petrus tidur. Kenapa? Tapi ada orang-orang yang tidak tidur. Itu kalau tidur itu saudara dapat hantam, dapat pukul, dapat sesah. Makanya Petrus kelelahan. Di saat Petrus kelelahan, yang lain berdoa dang. Amin. Di saat yang lain dalam keletihan, ditekan beban berat, yang lain tidak boleh mundur. Berdoa. Doa korporat akan membuat Tuhan turun tangan. Saudara lihat, doa korporat akan membuat apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Setelah itu Petrus keluar. Dia mengungsikan diri ayat 18. Herodes cari. Herodes sangat marah. Saudara, ayat 18 kita potong. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan Petrus. 19. Herodes menyuruh mencari Petrus, tapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Tuhan kalau kerja sampai selesai. Tuhan tidak hanya mengeluarkan Petrus, tetapi melindungi dan menjagai Petrus. Itu daerah kekuasaan Herodes. Herodes mata-mata ada di mana-mana, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan. Musuh tidak bisa menemukan. Oh, dia kehilangan jejak. Musuh tidak bisa mendeteksi jejak-jejak ilahi. Musuh tidak bisa menyelami karya Tuhan. Musuh tidak bisa menyelami rencana Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Bahkan kalau dia reka-reka yang jahat, Tuhan bisa putar itu mendatangkan kebaikan. Saudara, musuh tidak bisa tahu pikiran Tuhan. Buktinya dia cari Petrus. Petrus tidak ditemukan. Karena Tuhan mengeluarkan Petrus, tapi juga menjagai, melindungi hambanya. Tuhan bebaskan saudara. Tapi juga nilai plusnya, oleh darahnya dia tudungi saudara, dia lindungi, dia sertai, dia jagai. Kalau tidak seizin Tuhan, tidak ada satu orang bisa menjamah hamba yang diurapi Tuhan. Ini buktinya. Dengan kekuatan armada tidak bisa. Bahkan hari itu, karena Herodes berani menahan Petrus di Paskah. Coba kita lihat apa yang terjadi dengan Herodes. Ayatnya yang ke-21, 22, 23.
Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato pada mereka. 22. Rakyat bersorak membalasnya, ini suara Allah bukan suara manusia. 23. Maju 23. Dan seketika juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Selesai. Ini DP nama kalau cerita tamat riwayat. Kenapa? Berani dia. Dia aniaya hamba-hamba Tuhan. Berani dia. Dia buat apa saudara mau kejar Petrus, tidak dapat. Dan oleh darahnya Tuhan bukan cuma mengeluarkan, tapi Tuhan melindungi. Bahkan Tuhan akan berurusan dengan musuh-musuh kita. Alkitab mengatakan pada Herodes pidato, sementara pidato tiba-tiba malaikat Tuhan disaikum bagi di pipi, petang, langsung ciri flau mati. Mati dimakan cacing-cacing. Saudara, iya, mati dimakan cacing-cacing. Bulan yang lalu saya melihat sebuah konser di mana diberi judul, satu hari sebelum dia menghina Yesus Kristus. Dan saudara tahu dia berada di konser. Sementara konser tiba-tiba mati. Konser rock and roll. Saudara, mati. Sementara apa saudara, baru mau apa? Kemarin dia baru menghina Yesus Kristus. Jangan sia-siakan kesempatan untuk datang pada Tuhan. Marilyn Monroe pernah didatangi oleh Billy Graham. Billy Graham secara khusus datang kepada Marilyn Monroe. Dan hari itu Marilyn Monroe berkata begini, dalam keadaan sekarang aku tidak butuh Yesus, wahai penginjil muda. Tapi Billy Graham berkata apa? Aku diutus untuk engkau. Untuk apa? Bertobat dan terima Yesus Kristus. Memang aku tidak membutuhkan Yesusmu. Besok dia diduga mati dosis, tapi dikatakan dibunuh orang. Seseorang yang hari ini Tuhan kasih kesempatan. Bahkan ketika Billy Graham masih muda, sementara berdoa, Tuhan berkata, pergilah kepada seorang yang bernama Marilyn Monroe. Kabarkan Yesus kepadanya. Tapi hari itu bukan bertobat, dia menghina Yesus. Besoknya dia ditemukan tewas overdosis. Ini sejarah, bahkan dimuat di itu apa, viral-viral ke apa? Dengan judul apa? Inilah akhir hidup orang-orang yang menghina Tuhan. Ya kan, ada lalu termasuk Melinda ketika dia itu di Billy Graham. Billy Graham 2 tahun lalu atau tahun lalu sudah menutup usia, ya kan? 99 tahun kalau tidak salah. Hampir 100 tahun. Saudara, Tuhan kasih kesempatan bahkan untuk seorang yang paling top, paling kaya, paling dikagumi. Saudara tahu, Marilyn Monroe sebelum dipakai, dibuat tenar oleh Tuhan. Saudara, hanya seorang yang bekerja di pabrik sepatu di Belanda. Pabrik Belanda. Tapi hari itu ada fotografer. Billy Graham berkata, engkau ada di tempat tenar karena Tuhan. Dia bilang, aku tidak mau tahu dengan Yesusmu. Dan besoknya dia mati. Kesempatan sudah diberikan, tapi orang menolak Tuhan. Saya berdoa, jangan seperti Herodes yang tidak memberi hormat pada Allah. Kenapa Tuhan membuat mujizat? Menurut saya bukan hanya untuk Petrus, tapi supaya Herodes mata terbuka. Dan Herodes cari Tuhan. Herodes cari Tuhan. Saudara pernah dengarkan kisah Herodes? Tuhan masih dusu Herodes. Untuk lihat, ada Tuhan yang lebih besar dari ngana. Stop aniaya hamba-hamba Tuhan. Stop aniaya. Stop melakukan kekerasan kepada hamba-hambaku. Stop. Dan nyatakan mujizat-mujizat. Supaya apa? Ngana bertobat, diselamatkan. Tapi Herodes bukan melakukannya, tambah menjadi bahkan menghina Tuhan. Dan Alkitab berkata, inilah akhir hidupnya. Sayang sekali. Sebenarnya itu bukan mujizat hanya untuk Petrus. Tapi menurut saya, untuk Herodes diselamatkan. Dengan mujizat ini mungkin Herodes bilang, oh iya Kang, ada Tuhan kote. Minimal dia sadar. Tapi bukan dia sadar, dia malah meninggalkan diri. Kita tuh Allah. Kita tuh Tuhan. Dan Alkitab berkata, dia mati dimakan cacing-cacing. Saya berdoa saudara, persiapkan diri kita. Karena ini adalah menjadi ketetapan. Alkitab mengatakan ayat terakhir. Firman Tuhan katakan, Keluaran
tadi 12. Keluaran 12 ayatnya yang ke-24. 23 sampai 27, 23 sampai 27. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulai. Ayat 24. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya, bagimu dan bagi anak-anakmu. Ini ketetapan Tuhan, saudara. 25. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan kepadamu seperti difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Ayat 26. Dan apabila anak-anakmu berkata, apa artinya ibadah ini? 27. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan, yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Ayatnya yang kedua. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ini ketetapan untuk selama-lamanya. Rayakanlah hari raya roti tidak beragi mulai dari Paskah. Ya, rayakanlah, persiapkanlah memasuki Paskah hati dan hidup kita. Kenapa, saudara? Ini sangat penting. Ini ketetapan Tuhan. Tuhan berkata ada awal yang baru dalam hidupmu. Di tahun ini, di 2023 ini, bulan ini akan menjadi awal. New season, new dimension. Dari segala bulan, di bulan inilah engkau tahu bahwa Tuhan sendiri akan berjaga-jaga atasmu, nyawamu, keluargamu, rumah tanggamu. Tuhan bilang ambil anak domba sesuai dengan tiap rumah tangga. Setiap keluarga demi keluarga, jangan terlewatkan. Karena di Paskah ini ada momen ilahi bagi setiap keluarga, bagi istri, bagi anak, bagi suami, bagi orang-orang yang ada di rumah kita. Ajak mereka untuk beribadah. Ini menjadi ketetapan untuk selama-lamanya. Bahkan ada satu peraturan, Alkitab bilang, siapa yang lalai merayakan Paskah harus dilenyapkan dari bangsa itu. Kenapa? Karena Paskah mengubah jutaan nasib manusia, mengubah miliaran hidup. Paskah lah yang membuat engkau ada sampai hari ini. Paskah lah yang membuat engkau ada. Siapakah Rahab? Cuma perempuan sundal yang menjadi nenek moyang Israel. Siapakah Rut? Cuma perempuan Moab tidak berguna yang menjadi nenek moyang bangsa Israel. Paskah mengubah seorang pecundang menjadi pemenang. Paskah adalah gambaran cinta. Cinta Bapa yang tidak pernah berakhir dalam hidup saya dan saudara. Cinta yang unlimited. Cinta yang akan melakukan semuanya dan mampu mengubah nasibmu dan nasibku. Kita yang dahulunya sampah sekarang menjadi berharga. Kita yang ada di dalam neraka pindah ke surga. Kita yang tadinya orang bahkan pandang enteng kepada hidup kita. Kita dibuang, kita diludahi, kita dianggap hina. Tapi kalau hari ini kita berada di tempat yang terbaik, yaitu menjadi seorang hamba Tuhan, dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Itu semua karena Paskah. Itu semua karena cinta. Jangan melupakan kebaikan Tuhan dan cinta Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan keluargamu, siapkan rumah tanggamu. Di Paskah ini kita datang bertobat, kita datang memuji, kita datang menyembah. Tinggalkan semua kekerasan hati, tinggalkan semua kesombongan, tinggalkan semua Mesir. Inilah waktunya bersama Bika, bersama Rut, bersama Rahab, bersama bangsa-bangsa. Kita akan datang memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan memberkati.